Berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai dinamika kelompok sosial. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa arti dinamika sosial itu? Nah, untuk mengetahui, silakan kamu mencari informasi terkait dengan dinamika kelompok sosial. Ya. Nah, manusia itu dalam kehidupannya itu selalu cenderung ingin berubah. Ya, ingin berubah ke arah yang lebih maju. Maka manusia itu selalu berusaha untuk mengembangkan aspek-aspek kehidupannya untuk mencapai hal-hal yang diimpikan atau diinginkan. Nah, teman-teman, meskipun ada kendala, ada masalah, ada tantangan gitu ya. Kalau manusia sudah punya goals atau tujuan, ya, dia pasti akan bisa mengatasi, ya. Nah, masalah-masalah ini itu sebenarnya tidak hanya secara fisik, tetapi bisa secara sosial. Ya, maka kenapa manusia itu selalu kelompok sosial manusia itu selalu dinamis, ya. Jadi dia bisa selalu berubah-ubah, ya. Nah, oleh karena itu, perkembangan kelompok sosial itu merupakan wujud dari adanya dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Ya, karena manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat sosial suatu masyarakat sosial itu selalu berusaha menemukan pola-pola tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai yang diharapkan. Maka ini yang disebut sebagai dinamika. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari dinamika kelompok sosial? Oke, kita akan belajar dulu pertama dari asal kata, ya. Nah, dinamika itu berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, kalau kelompok itu adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan saling memiliki tujuan yang sama. Ya. Oke, kita akan mulai pengertian dinamika kelompok sosial dari salah satu ini menurut KBBI. Nah, menurut KBBI, dinamika sosial adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan lihat salah satu pengertian dari tokoh sosiologi Suryono Sukanto. Nah, dinamika kelompok adalah perubahan dan perkembangan suatu kelompok yang juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif serta kemungkinan terjadinya antagonisme antar kelompok. Ya. Nah, maka dengan demikian kita bisa simpulkan nih, pengertian dari dinamika kelompok itu adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Ya. Maka apa sih fungsi-fungsinya? Jadi dinamika kelompok sosial itu punya fungsi. Ya, gunanya buat apa sih? Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Ya, yang kedua,
memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Ya, jadi ketika dinamika sosial ini sudah berjalan, ya, maka setiap orang itu bisa saling berhubungan dengan baik dan memiliki tujuan yang baik, ya, untuk perubahan yang lebih baik, gitu ya. Maka fungsinya sangat positif di sini. Nah, selain fungsi, dinamika kelompok sosial itu punya indikator. Gimana sih cara untuk mengukur, ya, dinamika kelompok itu? Yang pertama itu adalah dengan adaptasi kelompok. Nah, proses adaptasi dalam suatu kelompok ini akan berjalan dengan baik jika setiap individu, ya, dan kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi yang baru, ya. Nah, selain itu, setiap anggota kelompok itu dapat menerima berbagai gagasan dari orang lain tanpa saling terganggu, ya. Jadi dalam kelompok ini memang orang-orangnya sangat terbuka dengan semua informasi dan bisa menerima gagasan atau ide dari anggota yang lain. Yang kedua itu adalah pencapaian tujuan kelompok. Nah, dalam mencapai tujuan kelompok, diharapkan tiap anggota kelompok itu bisa menunjukkan pengetahuan dan kemampuan kepada anggota kelompok. Nah, selain itu, tiap anggota kelompok itu mampu menjalin relasi dengan berbagai pihak serta menunda egonya demi terciptanya tujuan bersama. Ya, jadi memang di dalam dinamika kelompok salah satunya tujuan, ya. Oke. Nah, di dalam indikator, ya, tentu kita sudah tahu ya itu adalah tolok ukur dinamika kelompok. Nah, dalam proses perkembangannya, kelompok itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor intern dan faktor ekstern. Ya, faktor intern atau faktor dari dalam itu adalah konflik antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan paham. Ya. Nah, jika kita melihat konflik antar individu itu merupakan akibat dari adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Gara-gara tidak seimbang, ya, kekuatannya, maka timbullah konflik. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Nah, di sini menimbulkan ketidakadilan dan atau ketidakseimbangan. Ya, jadi orang merasa tidak diperlukan lagi, ya, tidak adil. Ya. Yang ketiga, perbedaan paham dari tiap anggota kelompok itu merupakan upaya untuk memenuhi tujuan. Jadi perbedaan paham di sini bisa jadi karena ketika menyampaikan pendapat misalnya tidak setuju, ya kan. Tetapi sebenarnya ini merupakan upaya untuk memenuhi berbagai tujuan dalam kelompok, ya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor ekstern. Faktor ekstern atau faktor dari luar itu ada 3 juga. Ya, yang pertama adalah perubahan situasi. Nah, perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Di situasi ini itu berupa ancaman yang datang dari luar. Nah, sehingga bisa menimbulkan sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini membuat rasa bersatu dalam diri anggota kelompok. Ya. Yang kedua, pergantian anggota kelompok. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perubahan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, beberapa anggota akan mengalami keguncangan atau shock, ya, karena ditinggal oleh salah satu anggota kelompok. Dan yang ketiga, perubahan situasi sosial ekonomi. Nah, di sini kondisi kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kondisi sosial yang berbeda akan tetap bersatu dalam
menghadapi berbagai masalah yang ada. Nah, jika kita simak uraian di atas yang tadi sudah saya jelaskan, pada umumnya kelompok sosial itu sebenarnya tidak pernah berjalan di tempat. Ya, memang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kelompok sosial itu bersifat dinamis. Jadi dia selalu mengalami perkembangan serta perubahan. Hanya kecepatannya yang berbeda. Jadi setiap kelompok itu punya kecepatan yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Materi dinamika sosial sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai dinamika kelompok sosial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.